Para sahabat insan terkasih, salve dan salam damai sejahtera untuk semua. Pada saat ini saya kembali hadir di hadapan saudara-saudari sekalian untuk berbagi refleksi intisari sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 9 Februari 2025, Minggu biasa kelima. Teks yang kita refleksikan adalah Injil Lukas bab 5 ayat 1-11 tentang Yesus memanggil para murid yang pertama, dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudari terkasih, sungguh sangat menarik kisah Injil hari Minggu ini, bagaimana situasi dan respon Simon Petrus saat berjumpa dan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Yesus menjumpai Petrus di saat ia mengalami situasi kegagalan, di mana telah bekerja sepanjang malam namun tidak menangkap apa-apa. Di tengah situasi stres dan tanpa harapan ini, Yesus memintanya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Awalnya Petrus keberatan untuk mengikuti perintah Yesus ini, bahkan dia sempat protes. Namun akhirnya dia menuruti dan mentaatinya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kerendahan hati dan ketaatan Petrus terhadap sabda Yesus membawa hasil yang luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Kerendahan hati Petrus ini ditunjukkan juga melalui kesadarannya akan kerapuhan dan kedosaannya. Petrus katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Petrus merasa diri sangat kecil dan tak pantas berdiri di hadapan Tuhan. Namun Tuhan menguatkan Petrus bahwa justru yang kecil dan tak pantas itulah yang dipilih oleh Tuhan. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan memanggil Petrus bukan karena kesempurnaannya, tetapi semata-mata karena inisiatif dan kasih setia Tuhan. Pengalaman personal akan kebesaran dan kasih Tuhan ini menggerakkan Petrus untuk menjawab panggilan Tuhan secara bebas, total, dan radikal. Ia pun rela meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Petrus rela meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus bukanlah karena keterpaksaan atau sebagai suatu beban, melainkan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kasih Tuhan dalam pengalaman hidupnya. Para pencinta insan terkasih, ada beberapa pesan yang kita bisa refleksikan dari narasi Injil hari Minggu ini. Pesan pertama, terkadang kita mengalami situasi kegagalan dan kehilangan harapan sebagaimana yang dialami oleh Petrus. Tidak jarang terjadi bahwa meskipun telah bekerja keras dan berjuang habis-habisan, namun kita tidak mendapatkan hasil apa-apa, sia-sia. Kenyataan ini kerap kali membuat kita pusing, stres, dan frustrasi dalam hidup. Jika saat sekarang ini kita mengalami situasi tersebut, mungkin kita perlu membuka hati untuk mendengarkan sapaan Yesus ini. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, duc in altum. Artinya kita jangan berhenti atau fokus kepada kegagalan dan usaha pribadi kita, melainkan mencoba melihat dan memahami situasi itu dari kedalaman, yakni dari iman akan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bersama dan dalam Tuhan, kita mampu menemukan harapan dan sukacita di tengah situasi kegagalan dan tanpa harapan. Pesan kedua, kita belajar dari sikap kerendahan hati dan ketaatan Rasul Petrus. Seringkali kita cenderung melihat dan memahami apa yang terjadi dalam hidup
berdasarkan pada pikiran dan kehendak manusiawi. Kita terlalu percaya diri dan mengandalkan pada kekuatan sendiri. Kita lupa memberi ruang agar Tuhan campur tangan dan berkuasa dalam setiap pergulatan hidup kita. Oleh karena itu, sabda Tuhan hari ini mendorong kita untuk rendah hati, mendengarkan dan percaya pada kebesaran dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu belajar untuk taat pada kehendak Tuhan, bukannya hanya taat dan mencari kehendak pribadi kita. Sikap kerendahan hati juga mendorong kita untuk menyadari kerapuhan dan ketidakpantasan kita di hadapan Tuhan. Kesadaran akan kerapuhan ini membantu kita untuk semakin membaharui dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, kita akan susah sekali berubah jika selalu merasa diri sempurna atau merasa diri paling benar. Hilangnya kesadaran akan dosa dan keterbatasan diri kerap kali melemahkan dan menghambat pertumbuhan dan kemajuan dalam hidup kita di zaman modern ini. Pesan ketiga, sebagaimana Petrus yang siap sedia meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus, maka sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk memiliki sikap kesiapsediaan dan totalitas dalam mengikuti Tuhan. Kita diajak untuk menghayati iman kita sebagai pengikut Kristus dengan bebas, gembira, dan tanpa paksaan. Seringkali kita justru mengikuti Tuhan dengan setengah hati, menjalankan kehendak Tuhan dengan terpaksa dan berat hati. Kita sering terlalu mempertimbangkan banyak hal, tawar-menawar dengan Tuhan. Kita cenderung lebih fokus memperhatikan jala dan perahu kepentingan pribadi kita dan sulit untuk melepaskan hal-hal duniawi yang menyenangkan dan memuaskan hidup kita. Maka hari ini kita diundang untuk belajar melepaskan atau meninggalkan hal-hal yang selama ini membelenggu dan menghambat kita untuk semakin mengikuti dan mencintai Tuhan secara bebas, total, dan penuh sukacita. Para sahabat insan terkasih, semoga rahmat Tuhan membantu kita agar tetap taat, rendah hati, dan percaya pada pertolongan dan penyelenggaraan Allah, khususnya dikala menghadapi kegagalan dan kesulitan dalam hidup kita. Dan bersama Tuhan yang telah memilih dan memanggil kita, marilah kita bertolak lebih ke dalam, sembari tetap menebarkan jala kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.